Masa udah bayangin pressure-nya sebagai putra itu pasti gede banget. Jadi itu yang pasal paling takutin. Kalau mau jujur itu pas karantina pressure-nya nggak terlalu berat. Pressure-nya tuh justru setelah jadi. Setelah jadi Iya itu ya, oke. tekanannya sangat besar itu. Susah banget. Public speaking tuh penting banget Kak. Kita kayak percuma kita tuh pinter namun kita nggak bisa nyampeinnya ke orang lain gitu. Jadi kita butuh public speaking kan. Itu sih dari Karin. Kalau kecanduan gadget udah pasti bakal banyak dampak negatifnya karena kayak bukan diri kita sendiri aja nggak sih Kak yang dirugiin, jadi orang-orang sekitar juga dirugiin karena kecanduan gadget itu. Kita jadi sopan santun, etika moralnya rusak, pasti orang tua juga bakal sedih lah liatnya. Terus pelajaran di sekolah juga pasti bakal terganggu kalau kecanduan gadget. Halo Welcomers, welcome back to podcast spesial Ramadan Gaspol. Yeay, halo Welcomers, apa kabarnya nih teman-teman semua? Gimana di rumah? Lagi pada puasa kah? Ya, semoga kita semua puasa ya, aman ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan hari ini kita mau sharing bareng tamu-tamu atau narasumber yang inspiratif yang akan menemani teman-teman semua di rumah selagi menunggu waktu berbuka gitu ya. Selama beberapa waktu ke depan kita bakalan sharing-sharing berbagi inspiratif bersama putra-putri dari SMA Negeri 8 Palembang. Langsung aja, halo teman-teman. Halo, boleh kenalan dulu nih? Jadi perkenalkan, nama saya Fasal Hadi Kamorullah. Saya diamanahkan sebagai Putra Semanafan tahun 2025. Oke, satunya siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Karin Putri Arina. Karin alhamdulillah diamanahkan jadi Putri Semanafan tahun 2025. Oke, panggilannya Fasel dan Karin. Oke, jadi teman-teman ini winner putra putri SMA Negeri 8 Palembang yang baru kepilih kapan nih? Yang baru banget grand finalnya Januari kemarin. Jadi kami berdua nih putra putri Semanafan tahun 2025. Tahun ini banget. Oke, kalau Karin kelas berapa Karin? Kalau Karin masih kelas 10. Kelas 10. Kalau Fasel? Fasal kelas 11. Oh, kelas 11. Oke. Jadi ada kelas 10, kelas 11 nih ya. Kita mau tahu dulu nih sebelum kita sharing-sharing nanti lebih lanjut, kita mau tahu dulu gimana nih perasaan Karin 1 bulan kemarin pernah kepilih ya, dilantik jadi putra-putri SMA Negeri 8 Palembang. Oke, kalau dari Karin, Karin pertama awalnya shock banget Kak, karena kan Karin masih kelas 10, nggak percaya aja itu udah dipercayain jadi Putri Semanafan. Terus happy, terus bersyukur banget akhirnya usaha Karin selama karantina kemarin nggak sia-sia gitu. Oke, kalau Fasel? Fasal pas kepilih jadi putra tuh relief sih Kak. Jadi lebih akhirnya menang di sesuatu. Karena sebelumnya Fasal juga gagal. Pernah ikut? Ya enggak. Sebelumnya Fasal itu udah ikut Oh, ikut apa tuh? wakil ketua OSIS, gagal juga. Ketua umum eskul gagal juga. Jadi Oh, Fasal pernah beberapa kali menyalonkan gitu ya, Iya. tapi di ekskul lain Iya. gitu. Oke, baru kali ini pertama ikut Papi atau ya pertama. wah langsung ke winner gitu ya. Alhamdulillah Kak. Memang ya, kita itu kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi gitu ya. Nah, kalau Karin sendiri nih dari kelas 10 ya, perwakilan kelas 10. Menurut Karin sendiri sampai kepilih tuh apa sih yang apa ya? Kayak misalnya yang bisa membuat Karin bisa kepilih itu apa sih yang berpengaruh banget menurut Karin? Oke, kalau menurut Karin nih kepilih jadi putri, mungkin yang pertama tuh dari performance pas grand final ya Kak. Mungkin dari cara jalan Karin bagus, dari cara Karin jawab opini juga bagus, terus mungkin dari tinggi badan karena Karin pas karantina kebetulan jadi cewek yang tertinggi gitu. Oke, tinggi badan gitu ya. Aduh, agak tinggi badan gitu ya. Kalau Fasal sendiri gimana? Kalau Fasal itu menurut Fasal yang paling berpengaruh tuh dari skill ngomong sih Kak. Oh, skill ngomong. Oke. Public speaking berarti ya. Oke. Yang kalian tampilin pas grand final apa nih? Rundown-nya nih, Pas apa ya? Penampilan bakat ya? Apa sih? Ini speech sama opini. ya, Oh, speech sama opini. Oke. Terus kan ada penampilan bakat ya. Kalau kalian nampilin apa? Jadi kalau Fasal tuh nampilin speech bahasa Inggris. Oh, bahasa Jadi, Inggris. ya, Kalau Karin?
Kalau Karin pas banget kemarin storytelling. Oh, storytelling. Berarti kalian berdua memang tertarik di dunia bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, sebenarnya just information juga ya buat teman-teman semuanya di rumah juga. Jadi kita tuh di Palkomtek juga ada nih kursus bahasa Inggris, namanya program kursus Speak Out. Jadi kita ada 3 level, family, society, profesional. Benerin kalau teman-teman ya belajarnya speak kayak misalnya ngomong bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, storytelling dalam bahasa Inggris. Dan jadi kalau di Palkomtek OP itu kita lebih fokus ngomong Inggris jadi lebih mudah. Jadi banyak mungkin tempat kursus lain yang belajar bahasa Inggris dia bisa nih, siswanya bisa bahasa Inggris tapi belum tentu percaya diri ngomong bahasa Inggris. Makanya kalau di Palkomtek OP itu kita lebih 4 bulan udah bisa jago ngomong bahasa Inggris. Jadi memang kita harus percaya diri dulu dong kan ya ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah yang mau coba kayak mereka yang mau coba berani ngomong bahasa Inggris, kalau gabung di Palkomtek kita lagi ada diskon. Sekarang SPP-nya hanya 275.000 aja selama Ramadan Gaspol ya. Nah, info lanjut boleh langsung aja DM Instagram kita atau langsung di WA juga boleh. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Karin dan Fasel milih untuk gabung di Papi? Apalagi Fasel kan pernah gagal nih ya. Kenapa sih pilih Papi gitu? Siapa Mungkin dulu? dari Fasel dulu. Boleh. Fasel itu orangnya bukan yang nyerah sih kak. Jadi Fasel gagal 2 kali di OSIS sama di eskul. Jadi ketua umumnya gagal juga. Jadi Fasel nyoba karena Fasel juga tahu potensi diri Fasel. Fasel above average lah dalam bahasa Inggris. Jadi Fasel merasa bahasa Inggris Fasel tuh bisa ngebantu lah dalam proses pemilihan putra putri Semangapan. Jadi ya Fasel tahu skillnya Iya, gitu ya. Oke. tahu. Kalau Karin, Oke, dari Karin pertama alasan ikut Papi tuh karena tertarik lihat promosinya pas acara MPLS Kak. Oke, Jadi kan ada acara promosi organisasi itu, tertarik banget sama benefit-benefitnya. Terus pas Karin izin ke orang tua juga, orang tua Karin tuh didukung karena kakak Karin juga pernah ikut pageant luar, pageant gadis Palembang. Jadi Karin pikir oke nih ikut Papi, mungkin pas lulus SMA Karin jadi bisa ikut Bujang Gadis Palembang, jadi tertariknya gitu sih Kak. oh memang ada apa riwayat di keluarga juga gitu betul. ya. Oke, nah pertama kali nih disebutin nama kalian ya, winner gitu. Apa yang kalian rasain pertama kali? Ya, boleh siapa aja dulu, boleh. Yang Fasel rasain pas pertama kali disebut jadi winner itu Fasel udah bayangin pressure-nya sebagai putra itu pasti gede banget. Jadi itu yang Fasel paling takutin. Kalau mau jujur itu pas karantina pressure-nya nggak terlalu berat. Pressure-nya tuh justru setelah jadi. Setelah jadi Iya itu ya. tekanannya sangat besar itu. Susah banget. Kalau Karin? Kalau Karin pertama kali diumum jadi putri seneng banget kayak wah akhirnya usaha selama karantina tuh terbayarkan gitu. Terus jadi mikir ke depannya Karin harus jadi orang yang gimana sih biar orang tuh nganggapnya Karin tuh emang pantas gitu jadi putri oke. Semangapan. Apalagi kan mungkin ya kita nggak tahu ya di belakang gimana, jadi kita harus tetap mantaskan diri gitu ya. Tapi kan kita nggak perlu ya dengerin lah ya apa omongan orang ya. Percaya diri aja. Iya benar sekali. Dan ngomongin putra putri nih teman-teman, menurut kalian seberapa ngaruh sih ikut putra putri ini dalam karir kalian? Karena kan walaupun kelas 10 kelas 11 kan pasti udah ada gambaran ya ke depannya. Nah menurut kalian sendiri seberapa pengaruh? Kalau dari Karin, pengaruhnya pertama yang pasti tuh jadi ada relasi di sekolah. Karena kan Papi ini kan duta sekolah tuh. Jadi kita nih bakal jadi ikon sekolah, tentu juga bakal banyak orang yang jadi kenal sama kita. Terus kalau dari sisi pageant, mungkin kita jadi udah kenal sedikit-sedikit gitu tentang dunia pageant. Jadi kalau udah mau ikut pageant luar, jadi nggak kaget lagi. Itu sih benefit yang Karin rasain. Kalau Fasel? Kalau menurut Fasel benefitnya tuh lebih jauh dari cuma pageant doang ya. Jadi menurut Fasel untuk kerja juga butuh banget yang namanya public speaking, cara ngomong ke orang, cara ketemu orang yang baru, sopan santun, adab, itu diajarin semua di putra putri Oke, Semangapan banyak itu. juga pengetahuan yang dapat Iya, gitu ya, jadi- pengalaman gitu ya. Iya. Oke. Nah, ngomongin karir nih. Kalian cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-cita. Iya, cita-cita. Kalau Karin sendiri, Karin orangnya kurang suka belajar yang kayak
hitung-hitungan, yang materi-materi ngapal-ngapal itu nggak suka. Karin orangnya lebih suka gambar, jadi Karin kepikiran pengen jadi fashion designer karena Karin orangnya juga suka show gitu kan, cocok deh jadi fashion designer. Oh, pengennya kayak lebih ke non akademi Iya, gitu ya. Oke, kalau Fasel pengen apa? Fasal sama kayak Karin, karena Fasal juga orangnya bukan ke arah akademik. Mungkin itu alasan kami jadi couple nih, karena cocok. Ya, Cocok gitu ya. karena Fasal juga orangnya bukan yang akademik banget. Jadi Fasal lebih seneng ketemu orang lain, ketemu orang baru, belajar langsung, cara ngomong, cara sosialisasi ke orang lain itu Fasal suka banget. Jadi menurut Fasal ya itu. Fasal- Tapi ada kepengen mau ikut pageant lain juga? Ya, kalau Fasal sih pengennya BGP ya, Bujang Gadis Palembang itu. Oh, udah ada inceran gitu Ya, ya. inceran untuk pas lulusnya gitu. Oke, ya. Nah, ngomongin cita-cita juga. Nah, persiapan menurut kalian ya, skill apa sih yang harus kita milikin ya? Karena kan pastinya Gen Z kan banyak nih, saingannya juga banyak. Apalagi kalau misalnya nanti mau cari kerja, apalagi kalian nanti mau kuliah, kan banyak saingannya. Skill apa sih yang harus kalian miliki menurut kalian? Skill kalau dari Karin balik lagi ke public speaking, karena jujur public speaking tuh penting banget Kak. Kita kayak percuma kita tuh pinter namun kita nggak bisa nyampeinnya ke orang lain gitu. Jadi kita butuh public speaking kan, itu sih dari Karin. Oke, kalau dari Fasal? Kalau dari Fasal setuju sama Karin itu butuh banget, tapi juga ada lagi yang diperluin juga itu pede, percaya diri, optimis kalau kalian bisa untuk ngelakuin sesuatu gitu. Oke, nah kita ngomongin anak muda nih. Menurut kalian nih, anak muda yang seperti apa sih yang memang seharusnya jiwa yang seperti apa untuk anak muda miliki zaman sekarang? Jiwa anak muda. Iya. Jiwa anak muda yang harus dimiliki sih pertama jiwa-jiwa yang gak mudah nyerah gitu. Jadi dia gak takut coba, terus walaupun dia gagal dia tuh mau coba lagi. Karena biasanya dari kegagalan itu gak sih Kak, awal dari kemenangan gitu. Iya. Boleh, kalau menurut Fasal yang pantang menyerah nih kalau kata Karin ya. Dibuktiin Sama langsung sih, ya. iya sama. Ada, soalnya bener yang kata dia omongin Karin itu jangan pantang menyerah, karena pasti ujungnya itu pasti sukses, pasti dapet gitu. Iya, jalannya. Iya, kalau kata pepatah tuh akan indah pada akhirnya. Jadi kalau belum yang indah berarti belum berakhir gitu ya. Jadi terus aja gitu. Kalau kita langkah 1000 itu dimulai dari langkah pertama gitu ya. Gagal kayak Fasal gagal coba lagi akhirnya langsung winner gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ngomongin anak muda banyak banget ya. Sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang kecanduan gadget. Nah, menurut kalian gimana sih pengaruh gadget itu untuk anak muda zaman sekarang? Kalau pengaruh gadget untuk anak muda itu relevan karena itu beda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang bahayanya itu pas negatif. Jadi kalau gadget udah dipakai negatif itu udah parah banget. Bisa kemana-mana. Cyberbullying, nipu orang. Itu bisa buat dipakai untuk ngata-ngatain orang, untuk sebar-sebar hoax, itu bisa banget. Jadi kalau anak muda tuh usahain lah jangan pakai gadget ke hal-hal yang arah sana. Lebih ke tahu ya kapan harus beli Iya, gadgetnya iya. gitu ya. Oke, kalau menurut Karin? Menurut Karin, kalau gadget sebenarnya tuh kalau kecanduan gadget udah pasti bakal banyak dampak negatifnya, karena kayak bukan diri kita sendiri aja nggak sih Kak yang dirugiin, jadi orang-orang sekitar juga dirugiin karena kecanduan gadget itu. Kita jadi sopan santun, etika moralnya rusak, pasti orang tua juga bakal sedih lah liatnya, terus pelajaran di sekolah juga pasti bakal terganggu kalau kecanduan gadget. Iya, jadi sebenarnya kita contoh-contoh penggunaan negatifnya juga kayak tadi kata Fasal kan kayak jadinya cyberbullying, terus juga lebih kecuek sama sekitar gitu ya. Tapi pernah nggak teman-teman lihat nih di sosial media yang ternyata ada yang ngebully, ini komen yang pedas banget, ternyata masih anak-anak atau yang sering main gadget sampai berantem sama teman-temannya main game. Pernah nggak kalian kayak pengaruh negatif gadget tuh sejauh itu ternyata gitu ya? Ya, prihatin banget liatnya, gadget yang harusnya digunain buat bersosialisasi ke sesama malah jadi penghancur gitu. Penghancur. Oke, kalau kalian berdua ada nggak sih pengalaman gitu yang kayak ini salah satu nih pengalaman pengaruh gadget di diri kalian? Iya. Kalau Fasal pengalaman gadget yang buruk tuh banyak sih, karena Fasal Apa tuh? karena Fasal juga pas SMP kan sangat-sangat
wah suka banget sama game, kayak anak-anak game banget lah. Nah itu sering banget berantem karena kalah game. Kan kalau game kan kadang komunikasi tuh, ini mau kemana, ini mau kemana. Kadang ada perseteruan nggak setuju tuh sama game plannya, sama strategi yang nggak setuju, itu langsung berantem abis game. Parah banget. Apalagi main game ada yang umpat kasar gitu Iya, ya. ngomong kasar itu parah banget sih. Fasal main game apa? Fasal dulu gamenya kalau kakak tahu itu Fortnite yang buat Oke. perang gitu. Emang khas cowok banget ya Iya, mainnya ada ya. Mobile Legends juga, Iya, Mobile Legends. Oh main Mobile Legends Iya, juga. tapi Fasal nggak Oke. pernah nyentuh FF. Itu. Kenapa? Aduh, soalnya bagi Fasal FF tuh nggak ada sisi positifnya. Iya, karena lingkungan Fasal juga banyak yang main FF itu mainnya Apa? wah kasar-kasar semua itu, nggak ada Iya, baiknya iya. itu. Jadi nggak terlalu tertarik juga. Iya, nggak Tapi sekarang terlalu masih tertarik. main game? Nggak. Enggak. Iya, Kenapa enggak? Fasal semenjak SMA udah nggak lagi, karena Fasal kelas 10 tuh OSIS, terus kelas 11 ikut PAPI. Jadi Fasal udah berusaha ngurangin. Jadi emang kegiatannya padat gitu. Iya, padat banget, gak sempat lagi. Terus juga nggak ada manfaat sih menurut Fasal sekarang. Lebih ke enak Pak, apa ya? Kayak lebih enak main sama teman-teman gitu ya. Iya. Kalau Karin main game nggak? Kalau Karin nggak main game, nggak bisa. Ada pengalaman buruk kah tentang Pengalaman gadget? buruk ada, ini waktu SMP. Jadi itu tuh zaman-zaman Covid Kak. Jadi lagi zaman-zamannya punya teman online gitu. Oh, oke. Karin ini punya teman online, jadi asik chatan terus. Pas ulangan tuh jadi nggak belajar. Jadi pas bagi rapot Karin nggak ranking lagi, jadi dimarahin orang tua. Oh, oke. Jadi candu gitu ya, Iya, nggak candu berhenti. jadi main HP terus. Karena Apa nih yang nyadarin Karin kalau aduh salah nih? iya, apa? Apa yang nyadarin Karin Iya, akhirnya? kalau salah ya pas dapet ranking itu Kak. Oh turun pas turun. Pas rankingnya turun kayak aduh ngapain deh punya teman-teman online, urusin aja dulu teman-teman di real life gitu kan. Oke. Terus jadi Tapi kurang belajar. salah satu gadget kan ini juga ya sosial media ya. Nah menurut kalian seberapa penting nih di sosial media? Karena kan papi kan harus branding juga kan. Nah seberapa penting nih menurut kalian sosial media? Ya, kalau bagi Karin sebagai cewek, pasti cewek tuh kan suka banget tuh foto-foto, upload. Balik lagi personal branding sih Kak. Jadi kalau postingan kita menarik, terus kita nunjukin yang bagus-bagus gitu ke sosmed, pasti orang jadi tertarik juga kan. Terus jadi orang tuh lebih kenal sama kita, apalagi kalau kita ada ciri khas gitu. Kalau Karin sendiri pengennya dikenal sebagai sosok seperti apa? Ya kalau Fasil mungkin udah kenal Karin lah ya. Ayo. kalau Sosok Karin. pasti pengen jadi cewek yang kalem-kalem, Oh, kalem-kalem. anggun gitu. Khas-khas putri gitu ya. Putri. Namanya udah ratu gitu kan. Ratu. Jadi pengennya dikenal apa ya aktif gitu ya. Oke, kalau Fasel? Kalau Fasal benefit untuk sosial media itu lebih ke arah informasi sih Kak. Karena kalau kita nggak ada sosial media, Polkomtek ngeluarin diskon gimana? Iya benar. Infonya keluar tuh Iya, gimana? benar. Biar orang tahu. Jadi buat di bidang ekonomi itu penting banget karena dia bisa buka jualan, bisa lewat IG, Facebook. Kan banyak tuh di Facebook Marketplace itu. Wah, itu jualan semua. Jadi penting banget kalau kita mau buka jualan-jualan gitu di sosial media. Oke, jadi memang kalau sosial media tuh dimanfaatin sesuai dengan fungsinya, mungkin memang banyak ya gunanya ya. Kayak misalnya banyak kita lihat di sosial media TikTok, Instagram, banyak yang anak-anak masih sekolah udah jadi konten kreator gitu ya. Benar tadi kata apa Fasal kan gimana nih Polkomtek berpromosi karena kan Betul. nggak semua orang ya bisa apa langsung tahu Polkomtek gitu. Jadi kan sekarang tinggal scroll, oh Polkomtek ini ada lagi diskon gitu kan. Nah jadi kebetulan aja nih Polkomtek lagi ada promo ya buat teman-teman yang mungkin belum lihat promonya. Kita kan ini salah satu bisa juga untuk teman-teman mau nambah skill. Kita juga ada program kursus yang 2 bulan. Kita ada materi yang namanya digital marketing. Nah kalau misalnya Fasal tadi bilang mau jualan nih, kita belajar juga digital marketing kayak misalnya Facebook Ads, Instagram Ads, itu kita belajar gimana sih caranya masarin produk-produk untuk kita mau jualan walaupun masih sekolah kan, apalagi di Instagram kalau misalnya mau jualan gimana sih biar lebih tertarik buat kontennya kayak gitu kan. Nah kalau yang 2 bulan ini kita lagi ada diskon 150.000, jadi biayanya cuma 675.000. Oke, nah lanjut nih, kita lanjut dulu ya. Kalau
ngomongin tadi sosial media dan gadget. Kita boleh nggak sih kita pantau dulu Instagram Karin dan Fasel? Boleh. Kita lihat dulu nih, karena kan branding ya. Ini apa nih? Instagram apa nih? Instagram. Oh, ini Instagram dulu ya. sekolah. Banyak ya kegiatannya, followersnya juga udah banyak. Ini apa nih, kegiatan apa nih? Ini yang paling baru ini ya. Mm-mm. Paling baru ini baru kemarin banget ada pesantren Ramadan. Oke, Jadi dalam rangka bulan Ramadan. Ada kegiatan apa aja selama bulan Ramadan nih di sekolah? Kalau kegiatan, kalau di sekolah ini pertama ada pesantren Ramadan, terus buat abis ujian nanti bakal ada lomba dalam kegiatan acara Ramadan. Oke, ada ceramah-ceramah gitu ya. Iya. Lomba apa aja? Lomba apa ya? Kalau lomba itu ada, gak tahu ini osisnya itu estafet surah. Terus kayak nyambungin surat gitu. Terus ada lagi itu CCI, cara cermat Islami. Masya Allah, banyak ya kegiatannya. Iya, Selama banyak banget. berapa bulan? Berapa minggu? 2 minggu? Seminggu? Itu Seminggu. iya, seminggu kurang malahan, 3 harian. Wah, seru banget ya kalau masa-masa sekolah. Jadi kangen masa sekolah nih ya. Boleh yang lain nih, kita lihat yang lainnya nih. Oh, ini Hadroh ya itu ya. Ada hadroh juga. Oh, ini menang ya. Menang juara 1 lomba cerdas Jerman 4 pilar kebangsaan Indonesia tingkat provinsi. Wow, keren banget nih. Juara-juara di SMA 8. SMA 8. Oh, ini baca Yasin dan maaf-maafan. Masya Dalam Allah. rangka menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau ini, aduh ini enak banget sih ini. Ini dari program makanan bergizi gratis. Oh, Nah, ini dari- sudah salah-salah. iya. Wah, siapa tuh? Ini senior, ini kelas 12. Oke. Ini hari pertama ya ini, hari pertama. Makan bersama sebelum bulan Ramadan ya. Iya. Oke. Lanjut, kita lanjut. Oke, ini apa nih? Upacara bendera sosialisasi. Oke. Setiap Senin upacara ya. Banyak ya kegiatan dari SMA 8 ya. Lumayan aktif juga di Instagram. Waduh, siapa nih? Ini kegiatan apa nih? Itu senam sehat. Itu yang instruktur senam sehat bareng-bareng di lapangan toh. Oke, ada senam sehat di sekolah ya. Oke, sekarang kita intip Instagram siapa nih? Fasal dulu. Oh, Fasal. Oh, ulang tahun Fasal. Yeay. Selamat ulang tahun Fasal. Kapan nih ulang tahunnya kemarin ya? Kemarin, 7 Oke. Maret. Yang keberapa Fasal? 17. 17. Wah, Masya Allah. Apa nih harapan Fasal di usia 17 tahun nih? Harapan puasa sih ngebanggain orang tua sih, ngebanggain orang tua, terus juga amanah menjadi putra semangapan sih Kak. Amin, amin. Amin, Kelas amin. 11 bentar lagi naik kelas 12 Iya, kelas 12. gitu ya. Waduh, ulang tahun ke-17 sudah banyak ya bedanya jadinya. Jadi kalau dari ini Fasal sendiri nih, emang sebelumnya sudah aktif di Instagram atau baru pas ikut papi? Kalau aktif dari Instagram tuh udah dari kelas 10 sih Kak. Mm-mm. Karena pas juga kelas 10 tuh bagian dari OSIS. Oke. Dari OSIS jadi Udah sering posting-posting. iya pas zaman OSIS. Kalau ada acara tuh disuruh ngepost ini. Sering Kalau foto-foto kayak gini juga Kak? kalau ngeposting foto enggak sih. Enggak Karena pernah. Fasel orangnya bukan yang ngepost foto sendiri sih. Oh, biasanya foto siapa yang di-post? Enggak ada. Enggak foto sedih foto siapa? Iya kan? Oh, ini pasangannya kemarin Iya, ya? kemarin. Karena juga bukan tapi ini kalau pas karantina tuh mereka sesuai tinggi badan. Mm-mm. Oh. Ya setelah GF baru Sesuai kategori. kategori. Oke. Ini Fasal ya. Apa nih pertama kali disuruh posting? Pikiran Fasal apa nih? Pertama kali disuruh Sebenarnya itu posting. wah itu nggak mau banget sih. Awalnya Iya, nggak mau karena gitu. Fasel bukan orang yang suka ngepost, tapi kayak ya udah sih karena putra putri Semangapan kita harus juga niat juga kan. Kalau mau ikut sesuatu itu harus ada yang dikorbanin. Ya jadi Jadi harus percaya diri lah. iya, Iya. udah cukup ya jadi introvert ya. Iya, ini Fasal ya. Banyak ya followersnya 977. Oke, kita intip yang Karin ya, Ratu Karin. Wow, ini ada Ratu Karin. Followingnya udah banyak nih 1600. Boleh kita lihat dulu Instagram Karin. Wow, ini yang pas pemilihan. Iya. Ini memang udah dikasih tahu nggak sih posting ini atau memang gimana nih? Emang dikasih tahu. Oh, urutannya udah dikasih Iya. tahu. Gitu ya. Ini pas acara grand final kemarin, pas menang. Oke. Wah, ini deg-degan itu ya. Ini pas opini, jadi jawab pertanyaan random dari juri. Oke. Ini parade semua finalis putra putri 2025. Oke, kalau kalian sendiri emang sebelumnya suka posting-posting foto atau gimana?
Kalau Karin saya emang sering posting-posting foto ya, karena Karin juga orangnya suka foto-foto, jadi langsung di-upload aja gitu di Oke. sosmed. Jadi nggak terlalu kaget ya gitu ya. Udah biasa. Oke. Ini belum posting lagi Karin? Atau ada jangka waktunya belum boleh dulu? Sebenarnya udah boleh, tapi kalau yang postingan papi ini jangan dihapus dulu. Tapi kalau mau posting yang baru boleh. Oh udah boleh ya. Wow, banyak juga ya. Rapi Instagramnya. Oke, ini Instagram dari Karin dan Fasal ya. Menurut kalian seberapa sih penting ya untuk kalian juga kan, karir kalian kan? Oh ini Ikatan Putra Putri. Instagram Ikatan Papi 98. Tahun berapa sih mereka berdirinya? Itu tahun 2007. Oh udah lama ya. Ini ya. Oh ini baru. Ini angkatan baru. Marhaban Ramadan. Ini Karin. Karin. Mana Fasalnya? Fasalnya kepotong. Iya, kepotong fit. Baru tahu sumpah. Jadi kepotong ya. Sabar. Sabar ya. Oh ini ada Palkomtek. Palkomtek juga kepotong. Iya, jadi Palkomtek salah satu sponsor juga di acara kemarin ya. Betul. Oh banyak ya kegiatannya. Nih acara grand final kemarin. Beserta kategorinya. Ada berapa pasang jadinya? Jadi ada 10 pasang. Oh 10 pasang. Nah bedanya dengan tahun ini itu kita nggak ada finalis. Oh nggak ada finalis. Iya karena kemarin itu ada 3 finalis. Kategori finalis gitu. Oh tahun kemarin. Iya. Tapi pas eval itu dianjurkan jangan ada finalis. Jadi mungkin jadi dikasih ya kategori ide semua. dari Oke. Jadi 10 pasang ada kategori ya. Kalau dari kalian berdua kategori apa? Kalau kami alhamdulillah juara pertama, winner, jadi kami Putra Putri 98. Oh yang dari 2 ke bawah gitu ya? Iya. Oh itu ya ada wakil gitu ya. Oke. Nah next kalian kedua berdua nih proker kedepannya nih selama 1 tahun ke depan kan, selama Papi ada proker apa nih yang pengen kalian capai selagi menjabat sebagai Papi? Jadi kalau untuk putra putri itu ada proker wajib, ada yang proker angkatan. Jadi kalau putra putri itu ada proker tiap bulan, wajib tuh 3 bulan. Jadi kalau untuk yang dekat itu kami ada TOTR, Apa tuh? takjil on the road. Jadi kami putra putri 98 itu bakal ngasih takjil ke orang-orang. Bagi-bagi takjil gitu ya. Wah. Itu rencananya kapan? Itu Jumat depan. Oh Jumat depan. Bentar lagi. Oke, bentar lagi ya. Apalagi bulan puasa banyak banget kegiatan positif yang bisa dilakukan ya. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah juga ya, sebenarnya kalau di Palkomtek ini ada komputer dari bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman kan apalagi mau PJ ini kan harus punya skill yang ditonjolkan ya. Kalau mungkin kalian berdua lebih ke bahasa Inggris. Nah, kita juga ada komputer. Apalagi nanti kalau bersaing di dunia kerja, kita pasti harus bisa minimal komputer lah gitu ya. Dan di Palkomtek OP juga ada yang 1 tahun, 10 bulan dan 2 bulan. Tadi yang 2 bulan dan 10 bulan. Atau nanti kalau misalnya next Fasil kelas 12 mau coba kuliah nanti, tapi kan namanya kuliah ya gitu. Kita kan nggak belajar dari dasar ya, langsung praktek juga. Apalagi dunia kuliah kan lebih tinggi dari SMA. Nah kita ada persiapan di dunia kerja, dunia kuliah juga, ada yang 1 tahun sama 10 bulan. Kebetulan lagi ada promo juga teman-teman, kalau misalnya mau tahu juga boleh dikepoin Instagram kita. Nah ini yang 2 bulan, ini yang 10 bulan. Nah ini yang 1 tahun nih teman-teman. Kenapa sih harus pilihnya Palkomtek? Nih pertama Palkomtek itu garansi pasti bisa. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa introvert ya, yang kata Fasil tadi malu nih bertanya atau agak pendiam gitu ya, kita ada garansi pasti bisa. Jadi tinggal calling aja kakaknya, tinggal di chat, Kak aku nggak ngerti materi ini, itu kita garansi pasti bisa, boleh ulang materi sampai paham. Nah ini udah setara sama D1 juga. Terus 1 siswa 1 laptop, jadi udah nggak ragu lagi ya, udah nggak perlu lagi kalau misalnya Mbak aku nggak punya laptop, kita udah sediakan juga laptopnya. Ada yang istimewanya magang kerja, jadi kita ada pengalaman selama 40 hari untuk gimana sih rasanya terjun langsung di dunia kerja. Nah kalau teman-teman di rumah daftarnya sekarang selama Ramadan Gaspol itu cuma 525 aja ya, langsung aja. Oh iya, selama bulan Ramadan nih di SMA 8 atau Papi ada lomba apa aja, terus kira-kira selain bagi takjil tadi ada kegiatan apa lagi? Kegiatan kayak yang udah kami bilang tadi, bakal ada lomba-lomba kegiatan Ramadan.
Itu aja sih paling. Terus kalau papi kan tadi takjil on the road. Terus kalau sekolah itu ada bakti sosial. Bakti sosial. Jadi nanti dikumpulin beberapa kayak sembako dari tiap kelas, terserah yang mau nyumbangin boleh. Terus nanti dibagiin sama sekolah ke orang-orang yang kurang mampu gitu. Oke, itu salah satu kegiatan selama bulan Ramadan. Nah, kalau di Palkomtek kita ada giveaway nih, giveaway kuis berhadiah. Jadi teman-teman boleh dikepoin Instagram kita. Jadi kita bakalan bagi-bagi giveaway juga ya. Ada uang tunai 100.000 sama beasiswa 250.000 per orang untuk kursus di 2 bulan. Kalau tadi potongan 150 kita tambah jadi 2,5 juga di Ramadan Gaspol ya. Oke, terakhir deh buat teman-teman, ada pesan nggak dari Karin sama Fasal ya, kira-kira apa sih pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin sebenarnya pengen ya untuk nampilin diri tapi masih takut gitu, ada nggak pesan-pesannya? Kalau dari Fasel yang alumni introvert gila juga no left ya. jadi Fasel itu sarannya ya coba aja dulu. Jadi orang tuh harus berani coba, walaupun gagal coba lagi. Kalau belum berhasil berarti jangan nyerah. Karena kalau nggak nyerah otomatis pasti sukses. Jadi untuk Fasel terus coba, terus berani, jangan takut ngomong ke orang, harus ketemu orang tuh harus berani, pede dan tahu sikap, adab juga. Oke, itu dari Fasal. Kalau dari Karin? Kalau dari Karin, mungkin buat teman-teman yang ngerasa di akademiknya tuh kurang, mungkin potensi kalian tuh bukan di akademik guys. Mungkin kalian bisa coba cari-cari potensi diri kalian di bidang-bidang non akademik lainnya. Kayak Karin ngerasa mungkin ikut papi bisa jadi ngembangin potensi diri Karin yang ujung-ujungnya alhamdulillah jadi lulus, jadi kepilih kan. Terus kalau gagal ya dicoba lagi guys, jangan takut. Karena kegagalan itu awal dari kesuksesan gak sih? Benar banget. Jadi kalau dari pesan mereka berdua, pokoknya jangan jangan minder duluan, gagal sekali abis itu berhenti gitu ya. Kan ada katanya pepatah tuh katanya nanti akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah berarti belum waktunya. Nggak apa-apa, coba lagi. Kalau ngerasa aduh aku nggak bisa nih di bagian akademik, nggak bisa jadi juara, tenang aja, masih ada non akademik. Kenalin potensi diri, terus perdalam lagi ya skill-skill yang di luar itu bisa kok. Kayak misalnya ikut pageant, fashion show kayak kata Karin tadi. Jadi teman-teman di rumah jangan sampai nggak percaya diri dan lebih ya udahlah no lab aja kayak gitu ya. jangan. Waktunya bangkit ya, jangan rebahan terus ya. Gitu ya, jangan scroll TikTok terus. Jadi mulai bangun sekarang, khusus di Palkomtek OPI, perbanyak skill dan baru kembangin yang lainnya lagi gitu. Keren banget. Terima kasih ya Karin dan Fasel sudah bersedia hadir di Palkomtek. Ini baru pertama kali kesini? Kedua. Ya, karena kemarin kami nganterin sertifikat. Oke. Oh, pernah kesini juga. Ya. Jadi pernah jadi sponsor di acara ini Papi ya. Jadi pernah kesini. Oke, inilah Palkomtek OPI. Jadi kita ada kursus komputer, bahasa Inggris dan calistung. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti Papi boleh deh kita kolaborasi ya. Siapa tahu mau nambahin skill karena kan harus punya banyak skill gitu kan. Komputer, bahasa Inggris boleh nanti kita kolaborasiin ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast spesial Ramadan Gaspol. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan juga boleh follow Instagram kita di @palkomtek.opimall. Kalau Instagram Papi apa nih? Instagram Papi boleh dikepoin, Ikatan Papi Semanlafan. Oke, nah boleh di follow, dikepoin, siapa tahu nanti anak-anak SMA 8 yang pengen ikutan Papi juga ya. Boleh langsung aja di follow, yang mau ikutan giveaway juga boleh langsung di Instagram Palkomtek OPI ya. Info lebih lanjut boleh hubungin ke WA juga 0813 6874 5929. Untuk hari ini kita pamit undur diri, saya Meita bersama saya Karin dan saya Fasel. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.